Shalom teman-teman, selamat datang di Aletheia Attention Youth Online Service. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua hari ini di 24 April 2021. Yuk, aku mengajak kita semua untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, ucap syukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin bersatu hati untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir dan melawat setiap kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Get ready? Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari bersama kita memuji Tuhan. Katakan bersama-sama. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatan
kami bejana-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh
Oke, halo shalom teman-teman Teens and Youth dimanapun teman-teman berada dan dimanapun kalian nonton ibadah online Teens and Youth hari ini. Oke, selamat datang di ibadah online GPI Aletheia Youth and Teens, dan kali ini di episode ngobrol bareng sahabat. Oke, sebelum kita mulai mari kita berdoa dulu teman-teman. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini, buat pemeliharaanmu, buat apapun yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Saya percaya Tuhan mengasihi kami, Tuhan menyayangi kami Bapak, dan hari ini kami akan sharing Bapak, mendengar sebuah kesaksian yang pastinya akan menguatkan hidup kami Bapak, juga buat teman-teman Teens and Youth yang ada dimanapun mereka berada saat ini Bapak, dan Tuhan yang menyertai kami setiap apa yang kami obrolkan, setiap apa yang kami sharingkan, teman-teman Teens and Youth boleh terberkati Bapak, sehingga mereka juga boleh terbangun imannya untuk boleh menghadapi hari-hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, demi nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, teman-teman kenalin dulu, saya Manggi, boleh dipanggil Kak Manggi. Oke, buat teman-teman yang udah kenal, dan di samping saya ini ada Kak Sugeng Wibowo, nama lengkapnya. Halo bro. Halo bro, panggil saya Bro Sugeng saja ya. Oh, Bro Sugeng. Oke. Teman-teman di ngobrol bareng sahabat ini, namanya sahabat, dan benar ini adalah sahabat saya sejak kapan ya? Kenal 2005 ya. 2005. Kami sudah berteman bersahabat sejak 2005 di retret Sarangan ya. Sarangan 16 tahun ya berarti udah ya. 16 tahun ya. 16 tahun yang lalu kira-kira. Kok nyebut waktu toh, Bro? Oh iya, umurnya kelihatan. Oke, itu ketemuan kami, terus kami tertanam di gereja ini dan bertumbuh dan melayani bareng sama-sama di pemuda sih khususnya waktu itu, karena kami juga udah usia kuliah waktu kami ketemu. Oke, teman-teman langsung kita kenalan sama Bro Sugeng ini. Jadi Bro Sugeng ini dulu aktif dan juga sempat menjabat sebagai youth leader, ketua youth di Youth Aletheia. Tahun kapan ya Bro ya? Lupa ya. Kayak 2008 ya. 2008 ya, sebenarnya 2008. Dan sebenarnya sama seperti Bro Manggi, kita menjadi ketua hanya bergantian. Jadi itu agak nepotisme ya. Karena 2 tahun Manggi, 2 tahun saya ya, seperti itu ya. Iya. Hanya dibalik saja. Oke. Waktu di youth nih Bro Sugeng, bisa diceritain nggak prosesnya, terus proses terbentuknya pribadi Bro Sugeng sampai saat ini ya, khususnya waktu di youth, dan apa turning point-nya waktu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Kalau saya secara pribadi basically memang dari kecil tidak ke gereja ya. Dan dari kecil nggak ke gereja? Ya benar, tidak gereja. Tapi sebenarnya mama Kristen. Sih ya nggak tahu ya, sebenarnya nggak ada labelnya ya. Cuma mama memang menanamkan untuk sekolah minggu. Cuma biasanya pada waktu itu yang ke sekolah minggu sih kakak saya sih, saya jarang karena malu ya, nggak punya temen, nggak kenal gitu ya, karena anak kecil kan malu ya. Tapi kemudian mungkin turning point-nya adalah tahun 2002 ya. Pertama kali saya berjumpa dengan gembala kita saat ini, Pendeta Leri. Ya memang pada waktu itu keadaannya kurang baik, saya sakit, dan Pendeta Leri pada waktu ke rumah. Ya, visit. Rumah, ya visit. Saya masih ingat Leri masih pakai motor Shogun biru. sampai diingat ya, iya, Shogun masih biru. Ingat ya, karena dia masih beda ya dengan sekarang, dia masih lebih slim. Dan kemudian Leri datang ke rumah, dan itulah mungkin awal sekali di mana saya mulai paling tidak mendapatkan satu pemahaman bahwa ada satu hal yang di luar yang saya mengerti pada waktu itu, di mana ketika saya didoakan, itu ada pertama kali mungkin saya didoakan oleh seseorang ya, karena memang basically kan ya tidak ada background Kristen ya, seperti itu. Nah pada waktu itu memang Leri mendoakan saya, dan bagusnya sih pada waktu itu Leri tidak banyak dalam tanda petik mengkhotbahi ya. Jadi beliau hanya datang memperkenalkan diri, gimana kabarmu, karena pada waktu itu mama saya minta untuk tolong divisit karena saya pada waktu baru saja operasi. Nah kemudian Leri datang, dan dia tidak terlalu banyak
bicara hal-hal yang mungkin kalau dibicara pun saya nggak mengerti pada waktu itu. Dia intinya datang, dia hanya menunjukkan perhatian bahwa aku ingin berdoa untukmu, itu aja. Dan pada waktu itulah kemudian dia berdoa dan kita ngobrol sebentar, kemudian Koleri sudah pulang pada waktu karena ada jadwal yang lain. Nah sebenarnya itu awal sekali dan tentu saja tidak kemudian dari itu kemudian saya langsung tertanam di gereja, tidak. Tapi kan dalam perjalanan kehidupan yang dalam tanda petik mungkin memaksa saya kemudian masuk lebih dalam ke dalam gereja dalam hal ini. Karena setelah tahun 2002 itu hal yang saya alami tidak selesai begitu saja. Pada waktu itu kan saya operasi mata ya, dan operasinya gagal. Kemudian ada lagi operasi kedua itu di tahun 2003. Jadi 2003 nah kembali Koleri datang lagi, dia visit lagi, menguatkan lagi. Nah sebenarnya setelah operasi kedua nih saya merasa bahwa mungkin sudah selesai ya, karena itu kemudian tinggal pengobatan saja. Walaupun juga mungkin teman-teman di sini yang ada saudara atau yang tahu bagaimana operasi mata itu sesuatu yang tidak mengenakan ya, termasuk operasi besar. Setiap kali operasi itu 4 jam dan masa pemulihan paling cepat adalah 6 bulan pada waktu itu. Nah saya rasa itu sudah selesai. Kemudian memang harus bed rest ya, harus bed rest di rumah. Tapi pada waktu itu masih modelnya handphonenya SMS ya, belum seperti sekarang WhatsApp ya. Nah Koleri beberapa kali mengirimkan kabar, menanyakan gimana kabarmu, memberikan penguatan hanya lewat handphone pada waktu itu. Dan ternyata juga 6 bulan kemudian operasi saya itu ternyata gagal lagi. Operasi yang kedua. Iya, jadi operasi itu gagal lagi. Kemudian Gagal itu dalam arti kan tadi bilang pemulihan 6 bulan. Ya, 6 bulan. Setelah 6 bulan. Iya, 6 bulan. Jadi kan kasus saya nih agak langka ya. Jadi kan saya nih kasusnya kan retina sobek ya. Jadi mungkin kalau teman-teman sekarang search di Google, sampai sekarang pun belum ada obatnya. Karena itu kan di bagian dalam mata. Itu adalah kasus langka untuk anak muda pada waktu itu. Jadi setiap kali saya ke rumah sakit ya isinya orang-orang tua. Saya paling muda dan itu kasus langka. Dan sebenarnya pada waktu itu saya memang tidak menerima penjelasan dokter dengan baik ya, karena belum paham. Beda ya, era sekarang kan kita semua bisa googling, bisa mencari informasi. Sebenarnya pada waktu itu ketika saya menjalani operasi, prinsipnya hanyalah mencegah supaya tidak menjadi lebih parah. Tetapi bukan menyembuhkan, karena memang tidak bisa disembuhkan secara medis. Tapi saya tidak tahu, saya kira dengan operasi ya sudah, masalah selesai. Nah ini berbuntut panjang sampai setelah 6 bulan setelah operasi yang kedua itu kembali sobek lagi. Nah dalam dunia medis operasi pertama kemungkinan berhasil itu 80%, kemungkinan kedua 50%, kemungkinan ketiga hanya 30% sebenarnya. Tapi memang dalam dunia medis itu tidak salah, dia harus memberikan opsi ini harus operasi lagi. Kalau tidak ya blind, pada waktu itu buta gitu ya, istilahnya blind gitu ya. Karena kita juga takut, nggak tahu, ya sudah kita melakukan operasi lagi yang ketiga. Nah baru ketika kita berganti dokter ya, pada waktu itu saya kemudian ke Jakarta, operasinya di sana. Ternyata di sana pun dijelaskan kemungkinan 30% dan prosedurnya jauh lebih rumit karena sudah yang ketiga. Istilahnya ya kalau handphone gitu ya mungkin baru, kalau belum dibuka garansinya masih oke. Tapi sudah dibuka, sudah direnovasi, garansinya hilang. Ya dia bilang pada waktu itu juga perkataannya sih mungkin dia dokternya memang tipenya keras ya. Dia sampai bilang, wah ini mah kita dapat sisa-sisa, dia bilang gitu. Kita ini dapat sisa-sisa, ngapain kamu kesini setelah dapat sisa-sisa gini? Harusnya kamu kembali aja ke doktermu yang sana gitu. Dan sampai segitunya dokter? Iya, karena ya itu memang dokter terkenal ya, tapi memang dia mungkin orangnya keras. Dia bilang seperti itu. Jadi ini kita sudah dapat sisa-sisa loh ya. Jadi hasilnya pun kita tidak bisa jamin, dia bilang gitu. Ya sudah, dan prosedurnya pun lebih susah. Jadi ini operasi yang kedua lebih lama ya, mungkin sekitar 6 jam ya, karena penggunaannya ini harus menggunakan silikon. Jadi diberikan silikon dulu dalam mata, nanti 6 bulan harus operasi lagi. Nah ini yang agak berat ya. Jadi yang ketiga ini langsung harus 2 kali operasi. Jadi saya total 4 kali operasi. Nah di sanalah mungkin titik terendah dan saya merasa kok
hidup seperti itu ya, maksudnya kok sial banget gitu ya. Kalau zaman dulu kan kita ngerasa aduh kok apes banget gitu ya, 4 kali operasi dalam kurun waktu ya 1 tahun ya itu ya, 2003 kemudian kan 2004 ya operasi yang keempat. Nah di sana sebenarnya mungkin saya secara pribadi mulai merasakan ada hal-hal dalam hidup ini yang memang di luar kuasa kita ya, di luar kuasa saya, dan ya sudah kan nggak bisa apa-apa ya. Kita juga coba mencari kemanapun, ke ujung dunia manapun, pengobatan pada waktu itu nggak ada. Nah kemudian saya satu waktu yang menjadi satu hal yang saya ingat adalah mungkin di gereja pada waktu itu, saya lupa ya tahun 2000 berapa, Bapak Gembala kita Pak Isa pada waktu masih, dia pernah membagikan ke jemaat satu apa ya itu, sering kartu tahun baru dulu. Ayat. Ayat ya. Heeh. Ayat. Nah, saya masih ingat sampai sekarang itu ya. Ayatnya tuh dia bukan ayat sih, tapi pada waktu itu lebih ke kata-kata bijak ya, wisdom ya. Jadi dia bilang dalam hidup ini ada hal-hal yang dapat kita rubah dan tidak dapat kita rubah. Yang tidak dapat kita rubah, kita harus menerimanya. Tetapi yang dapat kita rubah, kita harus berusaha merubahnya menjadi lebih baik. Dan di akhirnya ini endingnya nih yang bagus kata-katanya, dan berikan kami hikmat untuk membedakan keduanya. Nah, di sanalah saya mulai mengenal apa yang dinamakan itu hikmat. Saya mulai belajar ini hikmat ini apa, seperti itu. Nah, sebenarnya pada waktu itu walaupun saya masih sakit, tapi ada hal yang mungkin di inner saya agak sedikit berubah ya. Dimana saya tidak merasa bahwa saya ini orang yang sial, orang yang mungkin terkutuk, karena kan banyak versi ya. Terkadang lingkungan tuh mempengaruhi. Banyak orang yang berkata, aduh kamu kok sial banget sih, operasi sampai 4 kali. Aduh kamu ini dosa apa sih, kok bisa seperti itu. Aduh gimana masa depanmu, kamu cowok seperti itu. Nah itu kan kata-kata negatif tuh banyak ya. Nah, apakah itu juga dialami Bro Sugeng? Oh ya jelas. Terkadang kan kita dalam berteman itu bukan berarti teman kita buruk mengeluarkan kata-kata jelek ya, tapi kan itu seperti apa ya, seperti Intimidasi. latah tuh apa ya, tiba-tiba aja keluar gitu ya. Bisa bilang aduh kamu kasihan banget operasi terus 4 kali, nggak misalnya gitu tuh, sial banget tau kamu gitu, kok bisa sih kamu milih dokter itu, nah seperti itu. Iya. Jadi kan coba kalau kamu ke dokter sana, ke dokter sini, mungkin hasilnya akan beda. Cuma kita nggak tahu, namanya kita pun siapapun kalau di sini sakit, dokter yang dipilih harapannya kan pengen bagus ya hasilnya. Nah seperti itu. Oke, nah teman-teman kita sedikit dengar latar belakangnya. Maksudnya Bro Sugeng ini mengalami sakit di matanya dan sampai 4 kali operasi dan akhirnya tetap gagal. Dan Bro Sugeng tadi cerita apa seperti kata-kata orang itu masuk dalam telinganya dan lain sebagainya. Tapi apakah maksudnya pengaruh itu tuh berpengaruh banget? Tadi kan cerita akhirnya dalam inner ini sudah bisa kayak menerima. Maksudnya seberapa terpengaruhnya? Sebenarnya kalau dibilang prosesnya panjang ya, mungkin makanya kita kalau sekarang saya banyak ketemu dengan orang-orang, saya sih banyak membagikan untuk yang penting adalah kita memiliki pandangan yang tepat tentang diri kita ya. Itu kita memandang diri kita seperti apa itu tuh ya itu yang terjadi gitu. Memang pada waktu itu suara-suara itu kan banyak yang masuk. Ya apalagi kan masih usia muda ya. Iya. Dan mungkin teman-teman yang nonton sekarang juga usia-usia. Saya pada waktu itu usia 18, 19 ya. Jadi ya memang saya merasa aduh apakah benar memang saya ini sial gitu ya. Karena kan kasusnya langka. Setiap kali saya ke rumah sakit pun dalam tanda petik saya dikasihani. Jadi saya agak nggak suka pada waktu itu. Karena perawat-perawatnya bilang kamu masih muda, kok bisa seperti ini, jadi seperti dikasihani, nggak enak ya, orang dikasihani kan nggak enak ya rasanya ya. Jadi itu pergumulan terus, dan satu waktu ya ini ya pentingnya kita mendengar sesuatu yang positif ya. Kemudian saya mulai sebenarnya pada waktu itu mungkin kalau saya flashback, saya mulai belajar sendiri ya, walaupun saya tidak pernah ke gereja, tapi mama saya sering mendengarkan radio pada waktu itu. Udah kamu dengerin radio, karena kan saya harus bed rest. Hampir setengah tahun tuh saya cuma di tempat tidur, karena kan nggak boleh naik tangga, nggak boleh angkat berat, dan pada waktu itu kan setiap hari tetes matanya mungkin 8 kali ya. Dan mungkin teman-teman di sini yang tahu kalau tetes mata retina itu beda ya, bukan seperti insto gitu ya. Jadi itu ngeri banget.
seperti lem gitu ya, tetes matanya itu sangat sakit ya, perih banget. Jadi begitu kita ditetes mata tuh memang nggak bisa ngapa-ngapain, harus tiduran seperti itu. Nah, saya banyak mendengarkan radio pada waktu itu, memang ada radio termasuk gereja kita pun dulu ada yang namanya Madu Surgawi. Madu itu. Surgawi. Nah, saya banyak mendengarkan di sana sebenarnya. Dan itu sebenarnya secara tidak langsung itu mulai merubah pandangan saya. Paling tidak saya menganggap bahwa apapun yang saya alami saat ini akan berlalu. Saya ingat banget ada satu quote dia pada waktu itu berkata bahwa badai itu datang untuk pergi, nggak selamanya. Dan di setiap musim kehidupan seseorang akan ada badai. Tiap orang beda-beda. Saya merasa pada waktu badai di saya adalah itu. Tapi saya yakini bahwa ini nanti akan pergi. Walaupun nggak cepet ya. Saya mengurusi mata ini mungkin bisa 8 tahun. Sampai akhirnya 2010 memang dokter sudah give up. Memang sudah tidak bisa, dan mungkin kalau teman-teman lihat sekarang ya bentuk mata saya berubah. Itu dalam 8 tahun itu. Tapi saya yakini bahwa badai itu datang untuk pergi. Nah, yang penting adalah bagaimana setelah badai itu selesai. Pada waktu itu yang selalu saya pegang, apakah saya tetap sama atau jadi lebih baik. Nah, dalam rentang waktu saya juga bergumul dengan mata itu, memang saya selalu menanamkan dalam diri saya bahwa saya ini adalah pribadi yang layak untuk mendapatkan yang baik. Oke. Walaupun kondisi mata saya tidak baik pada waktu itu. Tapi ini pergumulan ya, sampai sekarang pun saya masih sering bergumul. Dan sering, mungkin tips buat teman-teman yang mungkin mengalami seperti saya, teman-teman nggak bangun pagi, lihat di kaca dan berbicara dengan diri Anda sendiri. Itu yang paling efektif menurut saya. Jadi saya sering, karena kan saya tidur sendiri, ada dari itu kan kamar sendiri, karena harus tetes mata sendiri juga. Jadi saya sering melihat ke kaca, melihat kondisi mata memang mengerikan ya. Jadi darahnya itu kan banyak ya. Setiap kali membuka perban itu kan darahnya banyak. Tapi ya saya katakan bahwa ini akan berlalu dan saya nanti pasti akan mendapatkan hal-hal yang baik. Karena banyak ketakutan, terus terang pada waktu itu. Sebenarnya bukan ketakutan untuk mata ya. Pada waktu itu saya nggak berpikir, tapi saya takut untuk masa depan. Untuk masa depan. Ya gimana? Mau udah sakit, kemudian pada waktu itu mau sempat gagal kuliah juga, karena kan sebelum masuk kuliah tuh sebenarnya saya masih pengobatan operasi yang kedua. Dan nanti jadi di rentang kuliah pun saya operasi 2 kali. Dalam masa kuliah ya. Jadi kan ya ada ketakutan ya, yang lain kuliah nanti gimana nih masa depan, apakah bisa berhasil. Itu yang pergumulan yang paling berat sih menurut saya. Dan itu selalu saya tekankan untuk saya ini adalah pribadi yang berharga, pribadi yang layak untuk mendapatkan yang terbaik. Nah seperti itu. Itu yang paling banyak mengubah sih. Oke, itu secara pribadi saat-saat pada masa muda waktu itu kan berarti kan tadi udah merasa artinya ada ketakutan atau tantangan hidup yang sulit. Mungkin kadang pernah nggak Bro Sugeng ini mau menyerah atau gimana kayak gitu? Tentang masa depan mau menyerah gitu. Ya pasti harus diakui pernah ya. Karena kan juga dalam perkembangannya ketika saya mulai berusaha. Nah, terus gimana cara menghadapinya? Itu kan, nah cara menghadapinya ya sebenarnya lingkungan. Nah, ini lingkungan yang mempengaruhi ya. Jadi saya merasa bahwa di dunia ini ada satu hukum yang tidak bisa dibantah, yaitu adalah hukum tabur tuai. Oke. Nah saya merasa bahwa ketika saya sakit, tetapi saya merasa bahwa saya tetap bersikap baik, tetap berperilaku baik, dan saya sendiri pun tidak pernah ketika ditanya orang, saya pun tidak mengeluarkan kata-kata negatif untuk saya sendiri. Kan kadang banyak orang yang mungkin sudah frustasi, ketemu dengan aku tuh memang sial, kondisiku tuh seperti ini dan sebagainya. Aku ngerasa lihat orang lain tuh lebih baik. Nah, saya berusaha menjaga itu nggak keluar dari mulut saya, walaupun terkadang terpikiran kondisi saya ini nggak baik. Nah, kemudian saya merasa dengan saya menabur kata-kata yang baik, kata-kata positif, saya pun dikelilingi orang-orang yang baik. Nah, terkhusus dalam gereja. Jadi kalau teman-teman ya mungkin nanti setelah pandemi atau mungkin sekarang virtual ya, kalau memang teman-teman belum punya komunitas, silakan cari komunitas yang baik. Dan komunitas di gereja saya rasa salah satu yang saya rekomendasikan karena saya sendiri pun banyak bertumbuh di sana. Satu poin adalah yang paling penting yang selalu membuat saya dikuatkan adalah teman-teman saya di gereja tidak pernah membedakan saya.
Jadi walaupun tahu saya punya kekurangan, mereka tetap menerima saya apa adanya. Dan gembala pun juga di sini tetap memperlakukan saya juga seperti dalam tanda petik orang normal. Ya. Nah, contohnya saya tetap diberi kepercayaan pelayanan, diberi kepercayaan bisa menjadi ketua pemuda. Padahal kalau dilihat secara fisik harusnya tuh nggak bisa. Kalau kita ingin sesuai prosedur harus yang normal, yang sehat. Nah, hal seperti itu mungkin membangun saya merasa bahwa walaupun saya ada kekurangan, tetapi di sisi lain tetap ada potensi saya yang lain. Nah, itu terkadang membuat saya bangkit karena ada penerimaan. Oke, teman-teman, tadi Bro Sugeng sempat menyinggung bahwa gereja ini adalah salah satu komunitas yang tepat untuk kita bisa bertumbuh karena dalam gereja itu kita ketemu banyak teman-teman yang bisa saling berbagi. Dan tentunya di gereja nanti akan ada kakak-kakak rohani yang bisa mengarahkan kita. Nah, khususnya Bro Sugeng ini kan dulu sempat pelayan choir dan singer tapi lebih banyak akhirnya sekian tahun dihabiskan di pelayanan pemuda ya Bro ya? Iya, di pemuda. Boleh cerita nggak waktu di pemuda apa sih yang bisa didapatin? Oke, kalau pemuda pada waktu itu kalau saya flashback ya sekarang ya itu adalah mungkin sekolah pertama saya ya dalam hal yang pekerjaan yang saya jalani sekarang agak berhubungan gitu ya. Jadi sebenarnya di pemuda ini saya kan dulu pelayanan ya apa saja lah. Ketika kita bantu-bantu di pemuda bisa apa saja. Tapi sebenarnya di sana skill saya yang paling terasa adalah berkomunikasi. Jadi saya banyak bertemu dengan tipe-tipe teman-teman, tipe-tipe orang. Dan saya harus merangkul mereka semua karena memang pada waktu itu saya menjabat sebagai ketua pemuda. Saya bisa menempatkan diri, mungkin istilah gitu ya. Saya belajar menempatkan diri ke setiap orang. Jadi ketika ada orang tipe A, saya ngomongnya seperti ini, tipe B seperti ini. Nah, itu saya lakukan bertahun-tahun dan juga saya banyak bisa belajar menilai orang. Disitulah saya merasa itu adalah sekolah saya yang pertama. Dan ini semua di gereja kita seperti difasilitasi ya, berorganisasi dan sekarang pun juga saya terkadang ada project job untuk IO seperti itu ya, karena itu semua saya belajar dari gereja. Nah, di sana saya berkembang. Dan yang paling saya rasa itu ngefek sekali adalah kepercayaan diri saya jauh lebih meningkat. Karena memang dalam tanda petik dipaksa untuk sering berbagi dengan teman-teman pemuda, menyambut teman-teman pemuda yang baru. Nah, itulah bekal di mana saya merasa bahwa kekurangan saya ini sedikit demi sedikit saya merasa bukan satu masalah. Nah, itu adalah satu poin yang saya flashback ke belakang. Kalau saya tidak tertanam di gereja, saya rasa mungkin saya tidak bisa seperti ini, di mana saya bisa bercerita seperti ini dengan tidak ada beban, tidak malu. Kalau dulu kan saya malu. Kalau ditanya matanya kenapa ya saya cuma bilang sakit, tapi tidak bisa bilang bahwa sebenarnya mata saya ini sakitnya bukan sakit yang biasa gitu ya. Nah, jadi itu menumbuhkan kepercayaan diri dan semakin membuat saya merasa bahwa di dalam Tuhan itu selalu ada cara. Di dalam Tuhan selalu ada. Itu yang paling penting karena saya banyak mengalami hal-hal yang mungkin kalau dijelaskan ya panjang ya. Banyak hal yang saya alami pertolongan dari Tuhan itu semakin menguatkan. Jadi teman-teman di sini kalau punya hubungan pribadi dengan Tuhan, saya rasa memang harus disertai pengalaman pribadi. Tidak bisa teman-teman hanya tahu firman Tuhan tapi tidak mengalami. Nah, beda. Jadi saya merasa dalam setiap fase kehidupan saya itu Tuhan tolong. Tuhan tolong. Dan itu yang semakin menguatkan untuk ke depan itu kalau ada kekhawatiran sampai saat ini ya. Kita akan flashback ke belakang dan Tuhan tuh tolong. Masa nanti ke depan Tuhan tidak tolong. Nah, hal-hal itulah yang mungkin tidak terlihat ya. Kalau kita bilang mungkin benefit itu tidak terlihat dan itu dipupuk bertahun-tahun. Tidak ada yang instan. Jadi saya merasa ketika saya sekarang sudah berkeluarga, hal yang saya pupuk bertahun-tahun itu berguna di saat ini. Seperti itu. Bagaimana dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang pasti selalu dalam kehidupan ini ada ya. Seperti itu. Oke, ya teman-teman, tema hari ini tuh kan God will make a way ya. Artinya Tuhan buka jalan, bahkan Tuhan tuh buat jalan, buat sebuah jalan yang mungkin tertutup buat kita. Nah, ada nggak satu pengalaman yang menurut Bro Sugeng tuh ini kita tertutup buat aku, tapi ternyata Tuhan tuh buat jalan yang baru yang lain. Nah, mungkin yang aku pernah ingat Bro Sugeng pernah cerita tuh kadang kalau
apply pekerjaan gitu kadang minder ya Iya. karena kekurangan matanya. Belum ceritain nggak? Beberapa kali ditolak, apakah Iya. pernah mengalami kayak gitu? Ya seperti pada umumnya ya, orang setelah selesai kuliah kan pengen bekerja di company gitu ya, perusahaan. Tapi memang pada waktu itu saya terkendala dalam kondisi fisik. Jadi tes kesehatan sih pada waktu itu selalu tidak maksimal ya intinya ya. Karena kan kebetulan memang pekerjaan yang pada waktu saya lamar itu memang banyak berhubungan dengan bertemu dengan orang. Ada marketing, ada juga sales gitu ya. Nah itu kan banyak berhubungan dengan orang. Dan bagi company ketika ada yang melamar dan ada kekurangan fisik, itu mereka pasti takut ya, bukan takut ya, tapi mungkin mereka pasti akan menganggap wah ini bisa atau enggak. Ya, Itu hal yang wajar. Ya, Saya pun kalau mungkin memiliki usaha dan ada yang melamar dengan kekurangan fisik, saya juga akan bertanya-tanya ini bisa atau tidak. Nah memang pada prakteknya memang ketika saya mencoba mencari pekerjaan memang terkendala dalam kondisi fisik. Nah ini yang sekali lagi pengalaman bahwa selalu ada jalan di dalam Tuhan. Ketika memang sudah jalan yang satu tertutup, Tuhan bukakan peluang yang lain. Nah pada waktu ada salah satu senior saya yang memperkenalkan salah satu usaha ya, usaha online yang sampai sekarang saya jalani. Nah di sanalah saya dibimbing, diajarin sampai saat ini pun saya masih diajari oleh mentor-mentor yang baik. Nah usaha itu bisa menjadi sumber penghasilan bagi saya. Nah teman-teman mungkin kalau di sini kalau saya flashback dulu tuh yang paling saya takutkan sebenarnya, karena kan cowok ya, kita cowok ya. Kita kan nanti jadi kepala keluarga. Nah bagaimana menghidupi keluarga dengan kalau pekerjaan itu susah seperti itu. Nah, sedangkan pada waktu itu kan kalau memang mau langsung membuka unit usaha kan juga tidak mudah. Nah, akhirnya Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat yang kemudian saya bisa mulai usaha. Nah, itu tadi kembali ke yang tadi saya bilang di awal ya. Karakter kita yang baik, kata kita yang baik itu akan diingat orang. Jadi saya ingat sekali senior saya yang pertama ini dia menemui saya. Dan dia punya produk. Gang, aku punya produk ini, kamu jualin lah. Dia tahu padahal saya belum pernah berjualan. Tapi dia berkata seperti ini, Gang, aku lihat nih kamu orangnya baik. Udahlah kamu nih bawa dulu barang, kamu coba jual, nanti kalau laku kamu bayar. Jadi saya merasa artinya kamu nggak bayar dulu ya? Iya, saya merasa modal bahwa nol, karena kan jualin barang orang. Tapi kalau sekarang saya flashback, saya merasa itu adalah tuayan. Dari taburan yang saya bilang tadi, kalau teman-teman di sini berlaku baik, karakter baik, orang-orang tuh pasti ingat. Jadi ketika ada mungkin satu waktu kita nggak pernah tahu ada orang itu mau punya satu usaha yang baru, kemudian dia akan ingat, wah Manggi nih ya, Manggi orangnya baik, cobalah tak tawarin ke Manggi. Saya ingat banget dia bilang seperti itu. Saya tahu nih kamu orangnya baik, nggak aneh-aneh, cobalah kamu nih jualin, nanti bayarnya belakangan. Tapi kita harus bisa menjaga kepercayaan ya. Nah kemudian itu hubungan kerjasama pun berlanjut sampai saat ini seperti itu. Ya, dan saya juga bersaksi teman-teman bahwa teman saya Bro Sugeng ini dia memang orang yang baik, murah hati, suka mengasihi orang dan suka mendengarkan cerita orang kayak gitu. Dan orangnya pekerja keras. Jadi saya ingat banget dulu kan sering bantu papahnya cetak foto. Nah kalau cetak foto di dekat rumah saya, nah sambil nunggu tuh dia tuh main ke rumah saya, kita main PES waktu itu. Zaman saya aku ngenteni sih ya, nanti setelah selesai baru ngambil lagi. Dan orangnya pekerja keras dan sampai sekarang saya mengerti betul bahwa Bro Sugeng ini seorang pekerja keras. Nah lalu sampai sekarang kan artinya kan proses itu terjadi dan sampai akhirnya sekarang berkeluarga, punya istri dan punya anak-anak yang lucu-lucu. Sesuatu yang dulu artinya ditakutkan, mungkin gimana nanti jodohku apakah, dan ketika melihat sekarang ternyata akhirnya punya istri dan anak-anak. Nah dulu itu pernah dikhawatirkan nggak yang kayak gitu? Oh ya khawatir ya, karena kan dalam perjalanannya pun menemukan pasangan hidup kan nggak semua orang bisa menerima kekurangannya.
Tidak semua calon tuh bisa menerima kekurangan saya gitu ya. Dan saya pun dulu malu untuk mengakui kalau sakit ya. Tapi ya itu kembali ke ayat Alkitab tadi ya. Ketika saya mendengar tentang satu hikmat tuh saya kemudian mulai mempelajari hikmat itu apa sih. Dan saya masih ingat saya mempelajari hikmat itu adalah paling simpel adalah kemampuan untuk membedakan. Ya, kemampuan untuk menilai, untuk membedakan. Dan untuk bisa mendapatkan hikmat itu salah satu syaratnya adalah rendah hati. Nah, dalam proses perjalanan itu pun saya berusaha menjadi orang yang rendah hati. Dan saya selalu minta hikmat dari Tuhan. Saya ingat banget dari Bapak Gembala senior kita Pak Ishak, mungkin kalau Manggi juga ingat, Pak Ishak tuh sering banget mengkhotbahkan tentang hikmat dan memberikan contoh. Yang dia, ya kamu kalau setiap pagi kamu doa, terus kemudian tangannya kamu tempelin, ingat nggak kamu? Ya, tempelin seperti ini. Tuhan berikan aku hikmat, hikmat. Ya seperti itu. Nah itu pun masih saya praktekkan sampai hari ini. Dan saya merasa dengan saya berdoa seperti itu, meminta hikmat, saya pelajari lagi bahwa ganjaran dari hikmat itu sudah komplit. Kalau teman-teman nanti baca di Alkitab di Amsal. Ganjaran dari hikmat adalah kesehatan, kekayaan, kehormatan. Nah, saya rasa itu yang kita cari kan di dunia ini. 3 ini sudah cukup. Kesehatan, ya kita juga diberkati, tapi juga dihormati. Bukan kita diberkati, tapi juga orang-orang menganggap kita tidak baik. Nah itu yang selalu saya tekankan. Dan dalam proses menjalani kehidupan, mencari pasangan hidup pun kembali adalah kita menilai diri kita seperti apa ya Mang. Karena pada waktu itu kan banyak juga yang ngomong, ya udahlah kamu kondisinya sakit seperti itu, udah syukurlah dapat jodoh gitulah. Yang penting kamu carilah orang yang baik gitu tuh. Kamu nggak usah milih-milih seperti itu. Nggak usah milih-milih. Karena kan sakit. Pada waktu itu orang bilang, ya, siapa sih yang mau dengan kondisi mata seperti itu? Karena kan dalam prosesnya itu kan kondisi mata menurun, bentuknya semakin berubah, semakin kelihatan. Nah, tapi saya merasa bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan yang baik, tetapi harus mempersiapkan diri. Jadi kalau orang seringnya bilang itu beruntung. Kalau bahasa sekarang memantaskan diri. Iya. Padahal kalau orang bilang beruntung itu kan bilangnya kesempatan bertemu dengan persiapan. Tapi kalau saya tambahkan sih bertemu juga dengan waktu pada waktu menuai. Nah, jadi waktu yang tepat. Jadi kadang kalau kita nggak pernah menabur juga nggak pernah menuai, kan seperti itu. Jadi saya jelaskan. Jadi saya pun berusaha menabur yang baik karena saya ingin mendapatkan pasangan hidup yang baik. Nah itu dalam prosesnya pun dipertemukan dan sampai sekarang menjadi pasangan hidup saya gitu ya. Dan sekali lagi teman-teman kalau yang mungkin mencari pasangan hidup harus ditekankan bahwa teman-teman layak mendapatkan yang terbaik. Jangan turunkan standar teman-teman. Dan saya rasa yang paling penting jangan menjadi Superman ataupun Supergirl. Kalau Anda saat ini menjalani hubungan dengan orang yang memang Anda tahu di lubuk hati Anda yang terdalam itu bukan yang terbaik, ya lebih baik tinggalkan. Karena saya banyak melihat yang memaksakan hasilnya nggak maksimal. Itu yang paling penting sih. Biasanya kita udah tahu kok, dikasih ini cocok enggak. Apalagi kalau masih muda ya, terkadang cinta itu lebih kuat daripada logika. Ya kan? Itu penting. Jangan salah pilih. Iya. Kalau pilihannya tepat, serasa di surga, ya kan, Mang? Kalau pilihannya salah, nah jawab sendiri. Oke, teman-teman akhirnya tadi Sugeng cerita itu prosesnya nggak instan, artinya proses yang tetap panjang dan tetap mengandalkan Tuhan dari kesehariannya. Dan sampai saat ini juga saya melihat Bro Sugeng ini sangat diberkati dan mengembangkan usaha online-nya dan sangat maju, sangat pesat. Punya toko offline juga ya Bro? Ya, ada punya toko offline tapi juga dijual secara online. Dan selain menjadi seller akhirnya juga berprestasi. Maksudnya prestasi di marketplace tuh dari seller tuh jadi seller apa, terus akhirnya sekarang menjadi trainer di 2 marketplace ya. 2 marketplace, kita sebut saja Shopee dan Lazada seperti itu. Gimana ceritanya bisa sampai titik itu dan prestasi-prestasi apa aja? Nah, sebenarnya ini bukan satu prestasi karena penjualan atau apa ya. Kalau bukan
teman-teman di luar sana pun banyak yang berjualannya jauh lebih Oh, rame. Tapi sekali lagi nih kalau orang bilang adalah mungkin ya keberuntungan. Kalau saya menyebutnya berkat. Jadi kadang persiapan bertemu dengan kesempatan. Nah, memang pada waktu itu ketika berjualan online mungkin saya merasa saya berada di momentum yang tepat. Itu masih awal-awal. Belum banyak orang berjualan. Nah, memang pada waktu itu kemudian ketika saya berjualan sejak tahun berapa? 2014 ya. 2014. 2014, Baru 2013 booming-boomingnya ya? ya 2013 itu pertama mulai, 2014 mulai masuk ke marketplace ya. Nah 2014 itu belum banyak seller yang memulai. Nah kemudian pada waktu itu ada satu perlombaan dan saya mendapatkan juara satu. Ya perlombaan pada waktu itu hanya mengirimkan testimoni cerita pengalaman berjualan. Nah kemudian setelah itu memang dari setiap marketplace baru mengembangkan yang namanya komunitas. Nah, kemudian saya pada waktu itu karena apa itu? Per kota. per kota. Karena saya pada waktu itu mendapatkan reward itu, saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu bagian dari ketua komunitas. Nah, di sanalah kembali saya merasa dalam tanda petik beruntung. Karena marketplace ini sesuatu yang beda dengan perusahaan company pada umumnya. Kalau di company yang dulu-dulu saya rasa saya pasti sudah ditolak dengan kekurangan saya. Tapi marketplace ini kan eranya keterbukaan. Ya. Eranya informatif lah. Dia nggak masalah kamu berasal dari mana tuh nggak masalah. Kekuranganmu apa nggak masalah. Saya diterima juga. Ya. Terima kasih untuk tim dari Lazada ya. Kalau yang ada yang nonton video ini karena yang pertama kali memang meng-hire saya adalah tim dari Lazada. Dan mereka pun tidak pernah mempermasalahkan kekurangan saya. Padahal kan sudah terlihat. Tahun-tahun itu kan sudah terlihat. Mereka tidak pernah mempermasalahkan dan mereka tetap memberikan training ke saya maupun ke ketua-ketua community yang lain. Nah dalam perkembangannya kalau dihubungkan karena saya banyak di gereja, sering mengurusin acara, sering ngomong di depan, ketika saya presentasi termasuk lebih baik dibandingkan yang lain. Karena kan udah sering ngomong. Kan udah sering ngomong. Nah itu tadi yang saya bilang kalau terkadang tuh hal-hal yang kita tabur di masa lalu kita baru menuainya kita nggak tahu kapan. Nah di sanalah kemudian ketika saya ada kemampuan untuk menyampaikan materi, nah saya menjadi trainer. Karena memang banyak orang yang sebenarnya berjualannya tuh pinter, rame, jualannya banyak, tapi dia tidak bisa mengajar, tidak bisa menyampaikan materi. Tapi dia bisa kalau jualan rame gitu seperti itu. Nah dari pihak marketplace membutuhkan perpanjangan tangan untuk ketika ada fitur baru, ada update baru, dia membutuhkan satu orang yang untuk membagikan ke komunitas. Nah sekarang pun kalau itu kan di Lazada ya, kemudian di Shopee pun juga membutuhkan perpanjangan untuk menyampaikan materi dari sisi penjual. Nah terkadang itu adalah satu berkat yang tidak pernah terduga ya, karena bisa dikontrak oleh salah satu perusahaan internasional dan kita bisa menjadi trainer di sana. Tapi kalau saya flashback sekali lagi ini semua adalah buah dari yang ditanam bertahun-tahun yang lalu. Ya, saya belajar, kemudian dipupuk, bersikap baik dan menganggap peluang apapun saya ambil ya. Maksudnya saya ada kesempatan apapun pada waktu itu kan tidak langsung menjadi trainer ya. Kemudian pada waktu saya hanya membantu. Ya, teman saya dulu yang menjadi trainer, saya hanya membantu. Tapi karena saya membantu dengan baik, kemudian pada waktu ada masa promosi ya teman saya merekomendasikan senior saya ini kamu aja nih yang maju. Kan kita udah kerja bareng, kamu udah tahulah seperti ini. Nah, jadi itu tadi ya, kembali ke yang tadi. Kalau kita bersikap baik, terkadang peluang itu datang sendiri. Ya, berarti tadi artinya ketika seller yang mungkin berjualannya lebih banyak, belum tentu dia bisa ngajar ya. Ya, dan belum tentu mau ya. Dan belum tentu mau. Nah, artinya di sini kita bisa ngerti bahwa skill komunikasi itu dibutuhkan, lalu networking dan lain sebagainya. Karena tadi Bersugeng bilang direkomendasikan, artinya ketika kita dinilai baik oleh orang akan merekomendasikan kita mungkin untuk naik level. Akan ingat ya, pasti akan diingat kalau teman-teman be good. Terus dari perusahaan itu apakah ada reward yang Bersugeng terima? Sebenarnya kalau rewardnya dia lebih banyak ke exposure ya, jadi dia hanya seperti yang kita ngobrol ini kan exposure juga, secara pribadi ya secara motivasi ya. Jadi mungkin ya saya tidak pernah menyangka ya kekurangan yang saya miliki bisa digunakan untuk memotivasi orang-orang ya. Jadi cerita saya ini pun juga diangkat oleh Lazada pada waktu itu.
Dan ini yang terbaru nih kemarin besok akan diangkat untuk Lazada regional. Jadi regional itu lebih ke Asia Tenggara ya. Jadi bagaimana, karena pada waktu itu memang ada satu kata-kata yang bagi mereka mengena. Nah terkadang kita tuh perlu hikmat ya. Jadi saya juga tidak pernah merasa kata-kata yang saya keluarkan pada waktu itu bisa menjadi clue untuk dianggap penting. Saya cuma bilang pada waktu seperti ini. Saya merasa dengan berjualan online ya di Lazada ataupun di Marketplace, saya pada waktu itu tidak menyebut merek ya. Berjualan online itu memutus batas-batas yang menghalangi orang-orang yang memiliki kekurangan seperti saya untuk bisa mendapatkan penghasilan. Karena kan kalau kita jualan online nggak peduli ya. Kita mau di rumah mau pakai celana pendek, mau koloran, mau apa, yang penting barang kirim kan selesai. Nah, dari tim merasa ini adalah satu kata-kata yang kuat Strong untuk word. bisa Strong. dibagikan kepada orang-orang yang mungkin mengalami permasalahan dalam mereka mencari tambahan penghasilan. Apalagi musim pandemi kemarin ya. Kita semua tahu pandemi ini sangat berdampak dan usaha online salah satu yang menjadi pelarian. Karena kan tetap bisa berjalan ya, dan itu mendukung kebijakan pemerintah. Nah, hal seperti itu saya merasa itu adalah hikmat dari Tuhan ketika saya bisa berbicara seperti itu. Iya. Oke. Sampai di akhir-akhir sesi kita, Bro. Ini kan sekarang artinya aktif sebagai pengusaha dan pembicara ya. Karena saya lihat selama pandemi ini seringnya ngajar lewat Zoom ya. Ngadain training di kalau teman-teman aktif ngikutin YouTube-nya Bro Sugeng, teman-teman akan juga bisa belajar banyak gimana caranya ya untuk jadi seller online. Nah, ada nggak saran bagi teman-teman yang di rumah menemukan talenta dan mengembangkannya sehingga bisa mempersiapkan masa depannya kayak gitu? Oke, mungkin kalau bagi anak muda kita masih dalam masa pencarian ya. Ya. Dalam masa pencarian kalau boleh saya memberikan saran sih, teman-teman harus, yang pertama tentu saja adalah meminta hikmat. Itu yang paling penting ya. Dan hikmat itu sebenarnya ada di mana-mana. Asal kita mau mencari atau tidak. Kadang kita satu waktu bisa menemukan satu hal yang menjadi cikal bakal usaha kita di masa depan, hanya mungkin ketemu dengan seseorang atau mungkin lihat di pinggir jalan. Tapi itu yang paling penting ya. Jadi kita memang yang pertama dulu harus meminta hikmat. Kemudian setiap hari teman-teman harus meyakinkan diri teman-teman bahwa Anda adalah orang yang berharga, yang bisa sukses seperti yang lain. Sukses itu banyak ya. Saya tidak bisa bilang hanya materi, tapi banyak dari keluarga, dari hubungan dan sebagainya. Kemudian setelah itu teman-teman harus melakukan yang baik. Jadi kalau hanya minta hikmat, kemudian dalam diri itu selalu positif, pede, tapi tidak pernah melakukan yang baik juga nggak bisa. Jadi tetap harus ada effort. Tuhan kasih kita ability ya, kemampuan untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, jadi kalau teman-teman di sini jangan malas. Ya itu jangan malas karena teman-teman nggak pernah tahu apa yang teman-teman lakukan saat ini akan berguna untuk masa depan. Kebanyakan orang hanya melihatnya jangka pendek. Dikasih pekerjaan yang kecil, dia merasa buat apa ini? Hanya seperti ini, malas, gengsi. Tapi kita nggak pernah tahu ke depannya. Dan juga di sini harus diperhatikan bahwa kunci untuk memulai satu hal yang besar itu adalah hal-hal yang kecil ya. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin tahu pintu, kuncinya pasti kecil. Nah, jadi untuk membuka sebuah pintu cuma butuh kunci yang kecil. Teman-teman seberapa gede pun pintunya. Ya, seberapa pun gede pintunya. Teman-teman membuka pintu itu harus menggunakan kunci yang kecil. Jadi kalau teman-teman melakukan hal yang kecil jangan diremehkan. Siapa tahu itu adalah kunci untuk membuka pintu yang lebih besar. Dan juga kuncinya kita beda dengan orang lain. Kunci rumah saya beda dengan kunci rumahnya Manggi. Jangan iri dengan pencapaian orang lain. Dan yang paling penting adalah bersabar. Kemarin berapa minggu yang lalu ya, gembala kita Boleri menyampaikan tentang bersabar itu berarti menunggu dengan melakukan yang baik. Jadi bukan menunggu yang pasif. Jadi kalau teman-teman sudah berusaha, sudah merasa berdoa, sudah menabur, tapi kok belum mendapatkan hasil, ya bersabar. Karena kita nggak pernah tahu akar pohon kita sudah sekuat apa dan nanti kita bisa setinggi apa. Kemarin pun Koleri menjelaskan banyak tentang pohon bambu. Kelihatannya tidak ada hasilnya, tapi begitu bertumbuh ke atas
langsung cepat. Makanya orang sering bilang, wah itu orang tuh tahun ini beruntung banget, tiba-tiba langsung bisa banyak dapat project, dapat hal-hal yang baik. Wah kamu tahun ini hoki nih. Kemudian satu waktu wah kamu tahun ini sial. Ya seperti itu. Kan banyak orang ya sering ngomong gitu ya. Tapi saya rasa mungkin mereka nggak tahu kalau mungkin tahun-tahun belum menghasilkan itu adalah tahun-tahun mereka tertanam. Ya. Mereka menguatkan akar dan begitu sudah siap akan naik ke atas. Nah, hal seperti itulah yang anak-anak muda di sini harus tekankan supaya nanti teman-teman di sini hidupnya menjadi contoh yang baik. Karena terus terang di era medsos seperti ini sangat mudah untuk mengetahui keburukan seseorang ya. Dan sangat mudah untuk mengetahui kebaikan seseorang. Dan saya rasa di sini teman-teman harus jaga diri, jaga mulut, jaga postingan. Ya. Kadang kita latah ya. Sering posting gitu ya, ayat-ayat gitu diposting, padahal kita belum melakukan. Nah, someday kita mendapati malah kita berkarakter tidak baik, itu malah jadi batu sandungan. Ya. Jadi akan lebih bagus kalau teman-teman memiliki istilahnya disiplin pribadi lah. Tidak perlu dikeluar-keluarkan. Boleh kalau mau berbagi sesuatu yang bagus itu boleh, tapi kalau saya pribadi lebih sering udahlah dilakukan sendiri dulu aja. Nanti buahnya akan kelihatan. Semua kan dari buahnya ya. Ya, Pasti dilihat akan dari buahnya. kelihatan. Mungkin seperti itu. Oke, thank you banyak Bro Sugeng, dan saya sangat diberkati dengan sharing kita hari ini, dan tentunya teman-teman juga pasti mendapatkan beberapa poin yang dari ngobras kita hari ini ya. Oke, terakhir Bro, sesi jawab cepat. Oke. Ini dapat hadiah nih. Ya saya kalau sesi jawab cepat mau dapat hadiah. Oke, pantai atau gunung? Gunung. Ellen atau Sean? Ellen Sean. Ellen Sean ini anaknya Bro Sugeng ya. Lazada atau Shopee? Lazada Shopee ya nggak boleh ya, pilih salah satu, bahaya. Nasi goreng apa ayam geprek? Nasi goreng. Seller online apa tren atau online? Ya dua-duanya. Nanti kalau penghasilannya kurang gimana? Menjebak nih hostnya, bahaya nih. Oke, thank you banyak Bro Sugeng buat sharing-sharingnya hari ini, dan sekali lagi teman-teman, saya sebagai teman juga sangat diberkati dengan kehidupannya Bro Sugeng sampai hari ini. Kami tetap aktif berhubungan dengan teman-teman seangkatan kami waktu itu, dan sering sharing-sharing kalau ada permasalahan kayak begitu ya. Jadi banyak hal tadi disampaikan Bro Sugeng, ada tentang kita belajar tentang hikmat, lalu tentang keberuntungan, kairos, tabur tuai, lalu apa tadi, keberuntungan adalah Persiapan, kesempatan dan waktu yang waktu untuk menuai. Jadi semoga teman-teman mendapatkan satu yang bermanfaat dan membantu teman-teman untuk mempersiapkan masa depan teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan berdoa bersama sebelum kita menutup sesi ngobras hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat sharing kami pada hari ini. Terima kasih buat sharing kehidupan yang sudah disampaikan oleh sahabat kami Bro Sugeng ini Bapak. Dan saya percaya apa yang sudah di-sharingkan bisa menguatkan teman-teman muda, bahkan setiap orang yang mendengarnya dan setiap orang yang menontonnya Bapak. Dan biar apa yang setiap disampaikan juga Tuhan yang memberikan hikmat untuk kami juga boleh mengerti, sehingga bisa kami praktekkan Bapak. Mungkin tidak sama, tapi kami percaya bahwa setiap kami layak untuk menjadi seorang pribadi yang baik oleh karena Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan bukakan setiap jalan yang mungkin tertutup saat ini ya Bapak. Engkau bukakan setiap jalan yang lain, sehingga berkat Tuhan itu boleh ada buat kami, boleh mengalir buat kami melalui setiap jalan yang Tuhan bukakan buat kami Bapak. Terima kasih. Aku berdoa juga untuk sahabatku Bro Sugeng ini, biar Tuhan menambahkan hikmat untuk boleh mengajar dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan, dalam setiap sisi kehidupan keluarganya, menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami ya Bapak, dan boleh diberkati sehingga juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang di luar sana Bapak. Terima kasih. Juga berdoa untuk teman-teman muda saat ini, dimanapun mereka mendengarnya, Tuhan memberkati masa depan mereka, setiap apa yang mereka kerjakan
boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, dan teman-teman muda juga boleh berhasil Bapak. Terima kasih Bapak. Ini sesi kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, thank you teman-teman. See you di kesempatan yang lain ya. Have a nice day and God bless you. Bye. Thank you bro. Thank you. Puji Tuhan. Sekian ibadah kita pada hari ini. Terus pantengin sosial media kita ya untuk info-info lebih lanjut. See you and God bless you.